Tidak mudah melatih orang mengatakan baju ini putih tanpa dia punya perangkat, matanya sehat, kondisinya cerah. Karena untuk mengatakan putih itu butuh kesaksian bahwa itu putih. Dan bisa mengatakan itu putih kalau matanya normal tanpa ada penyakit. Nah, di sini ini terus ada gerakan ulama melawan hijab. Makanya di juz amma itu, di awal-awal kita ngaji juz amma yang masih juz 30 itu, kalau mengistilahkan orang-orang kafir, kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Orang kafir itu siapa? Adalah orang yang cara melihat Tuhannya itu ada hijab, ada pembatas. Jika sesuatu yang putih karena dia ada sekat, akan dikatakan tidak putih. Nah, Islam itu agama yang mengajarkan baini wa baina Allah nggak boleh ada hijab. Sehingga kita diajarkan sholat, diajarkan munajat, diajarkan wiridan, supaya nggak ada sekat bainana wa baina Allah antara kita dan Allah. Diharapkan kalau nggak ada sekat, itu kemudian ada kebenaran hakiki yang kita kenali. Barokahnya mengenali kebenaran hakiki ini, iman kita menjadi mantap. Kalau sudah mantap, itu yang istilahnya Allah dijelaskan yusabbitu walladzina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya fil akhirah. Bahwa orang mukmin akan ditetapkan imannya sebagaimana iman itu sendiri adalah al-qauli tsabit. Memang satu statement atau satu status atau satu fakta yang nyata. Beda dengan orang kafir ketika misalnya menyembah batu atau menyembah manusia, nanti di akhirat sama Allah dipanggil, Tuhan kamu siapa? Batu Gusti. Tuhan kamu siapa? Manusia ini. Mana itu? Setelah dipertontonkan ternyata mereka ada siapa-siapa. Ini yang disebut mereka didatangkan bersama Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Kemudian ini semua nggak ada guna. Di sebagai mukaddimah, saya memang orang yang sangat fanatik supaya umat Islam berpikir tauhid secara benar. Dan itu penting sekali karena semua nabi kalau mengistilahkan dirinya itu qul inni ala bayyinatin mir rabbi. Syarat iman itu harus melihat kebenaran itu, orang Jawa itu cetha welo-welo, harus sejelas-jelasnya. Kenapa kita pertama mensifati Tuhan itu wujud misalnya? Karena alam raya ini terlanjur wujud, punya eksistensi. Kan nggak mungkin sesuatu yang wujud kemudian penciptanya sendiri tidak wujud. Itu nggak ketemu akal. Pakai fayakunul adamu yakhluqu mawjudan. Bagaimana sesuatu yang nggak ada, yang harusnya nggak bisa jadi faktor, kemudian menyebabkan sesuatu yang ada. Oh, kalau gitu alam raya ini penciptanya atau Tuhannya siapa? Ya sifati saja zat yang wujud. Hanya kita nyifati wujud. Berhubung pencipta, tentu wujudnya lebih dulu. Akhirnya kita sifati qadim atau awal. Wujud idam atau kidam. Idam, qadim, awal. Masa pencipta kalah dulu sama yang diciptakan. Kemudian karena pencipta ini super, mesti nggak ada yang mengalahkan. Lalu kita sifati bako atau akhir, nggak akan punah. Wujud idam bako. Terus mukhalafatul lil hawadis. Karena pencipta adalah tidak makhluk, makhluk tidak pencipta, maka semua apa-apanya harus berbeda. Maka kita sebut mukhalafatul lil hawadisi, atau kalau dalam bahasa Quran disebut al-qayyum, zat yang berdiri sendiri. Sehingga kalau kita di antara doa Nabi katanya ada ayat yang langsung saya ambil dari Aras, yaitu ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, zat yang eksistensinya tidak butuh yang lain. Beda dengan kita. Kalau dalam ilmu tasawuf, apapun hebatnya kita, meskipun kita penguasa dunia sekalipun, itu kalau dalam ilmu tasawuf nggak makan lemes. Bagaimana kita katakan penguasa dunia sementara nggak minum lemes, nggak makan lemes? Kerennya gimana? Kita hanya bergantung sepiring nasi, bergantung segelas air, tapi kita memaklumatkan diri sebagai penguasa dunia. Sehingga itu betul-betul dhaif, betul-betul kita ini makhluk yang lemah. Sehingga ketika Allah mencibir Fir'aun atau mencibir Namrud, itu hanya dengan kata-kata kalau dia Tuhan, itu dia harusnya nggak makan. Bagaimana Tuhan kemudian kalau nggak makan kangkung itu lemes, nggak makan nasi itu lemes, itu nggak kebayang. Jika Allah mensifati dirinya, wa huwa yut'imu wa la yut'am. Saya ini Tuhan. Sifat dasar saya itu yut'imu, memberi makan, dan saya tidak perlu makan. Ketika Allah mensifati hubungannya dengan makhluknya, saya pemberi rizki dan saya tidak butuh mereka memberi rizki saya.
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak menciptakan manusia dan jin kecuali mereka supaya mengenali saya, menyembah saya. Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu minhum ayyutimun. Saya tidak ingin mereka memberi rezeki ke kita dan mereka memberi makan ke kita. Para intelektual ini juga berpikir keras supaya tauhid ini terjaga dengan berpikir yang baik, dengan akidah yang baik, dengan logika yang baik. Nah, ini penjaga-penjaga ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Hak itu yang punya eksistensi, barang yang enggak hak itu selamanya hakikatnya enggak. Pemeluknya banyak, pengikutnya banyak, tapi hakikatnya enggak pernah. Karena yang dikatakan hakikat adalah sesuatu yang punya eksistensi absolut. Jika misalnya hakikat Tuhan ya tetap satu, hakikat Tuhan ya hanya Allah, bukan Lata, bukan Hubal, bukan dan sebagainya.